Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliya'ika as-salihin. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, para pecinta Al-Quran, rindu ridha Allah, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan syukur kita atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk mentadabburi firman-firman-Nya. Membaca firman-Nya, mentadabburi firman-Nya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemaksiatan hingga kita sampai kepada keridhaan Allah dan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di surat Al-Hijr. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a ala lutinil mursalun. Sebelumnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Yang kedatangan malaikat. Yang Nabi Ibrahim punya kegelisahan, yaitu kegelisahan tentang kaum sepupunya, kaum Sayyidina Lut. Karena Lut adalah ketemu kakek dengan Nabi Ibrahim. Satu kakek. Kegelisahan kaum Lut, kaum Nabi Lut. Yang kedua adalah kerinduan ingin punya anak. Datang malaikat memberikan dua kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan mempunyai anak. Setelah itu lahirlah Nabi Ishak. Kemudian kabar yang kedua adalah malaikat ini diutus oleh Allah untuk ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Lut untuk menyelesaikan kaum Nabi Lut yang membangkang. Tenanglah Nabi Ibrahim dan berangkatlah malaikat. Sampailah malaikat ke tempatnya Nabi Lut dan malaikat itu menjelma. Malaikat diberi oleh Allah kemampuan untuk menjelma. Menjadi manusia. Sehingga terlihat seperti manusia. Datanglah
kepada Nabi Lut. Falamma jaa ala Lutinil mursalun. Tatkala datang malaikat ja'al mursalun, malaikat yang diutus oleh Allah datang kepada kaum Nabi Lut, maksudnya masuk ke kampung Lut. Kampung Nabi Lut. Qala Nabi Lut mengatakan innakum qaumum munkarun. Kamu ini kok, kalian ini orang-orang baru. Mungkar itu adalah diingkari oleh kami. Maksudnya kami enggak pernah lihat kalian. Sebab Nabi Lut sangat mengenali kaumnya. Yang badung-badung, bandel-bandel kenal. Tapi ini orang baru. Yang badung aja dikenal, apalagi yang baik-baik pasti sangat dekat dengan Nabi Lut, menyertai Nabi Lut. Tapi ada tamu, rombongan tamu datang, innakum qaumum munkarun. Kamu ini bukan orang sini sepertinya. Kamu bukan orang sini. Mungkarun, kami mengingkari kalian. Maksudnya kami tidak kenal kalian. Qalu, mereka menjawab, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Akan tapi mereka menjawab, kami datang, nah ini menunjukkan beliau orang baru, beliau bukan orang situ. Kami datang. Datang berarti dari tempat yang berbeda. Kami datang ke kaum ini, bima kanu fihi yamtarun, dengan apa yang selama ini mereka perdebatkan. Maksudnya aku datang ini karena sebagai malaikat. Dia malaikat. Akan membawa berita yang membuktikan tentang kebenaran apa yang selama ini yamtarun. Mereka perdebatkan Mi'raj. Jadi kaum Nabi Lut itu merendahkan Nabi Lut dengan ejekan dan tantangan. Hei Lut, kalau kau benar, mana Tuhanmu suruh nurunkan siksa kepadaku? Ini loh yang yamtarun yang mereka perdebatkan. Maksudnya yang mereka sering tantangkan kepada Nabi Lut adalah tentang azab ini. Maka malaikat mengatakan, iya, kami datang untuk memenuhi tantangan mereka itu. Yang selama ini mereka perdebatkan. Mau menurunkan azab. Wa atainaka bil haqqi. Dan kami, para malaikat, datang kepadamu, wahai Nabi Lut, bil haqqi, membawa kebenaran, berita kebenaran dari Allah. La shadiqun kami. Utusan-utusan yang membawa kebenaran, jujur, tidak bohong. Kami benar. Saya memberitahu kalau ini malaikat. Nah ini kisah kaum Nabi Lut ini. Lalu apa yang dikatakan? Malaikat menyuruh. Karena selama ini permasalahannya sudah parah banget. Jadi kaum Nabi Lut itu adalah punya kejahatan yang hampir tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Di kampung Nabi Lut itu namanya kaum Sodom. Sehingga pelaku-pelakunya disebut sodomi. Naudzubillah. Jadi untuk beri nama pekerjaan kotor ini kan istilah liwat ini kayaknya perlu sedikit atau dikurangi karena perlu digantilah. Lut adalah nabi, seorang nabi. Sehingga karena nama nabi ini sudah dipakai menjadi, memang dalam bahasa Arab itu sudah biasa. Kalau orang diberi nama sebaliknya itu nggak ada masalah. Orang disebut macan, disebut nama-nama binatang. Serigala kan nggak benar, tapi ada salah satu sifat yang disebut bisa saja. Tapi sebelumnya memberikan nama liwat, apa Lut, Nabi Lut, Nabi. Kemudian pelakunya adalah Luti, kerjaannya namanya liwat. Laki-laki mendatangi laki-laki. Atau bahasa yang sering kita dengar adalah sodomi. Dinisbatkan pada Nabi Lut itu adalah jika. Alangkah baiknya kalau kita pakai istilah yang lain, bukan pakai Luti. Sebab di dalam hadis Nabi hanya menyebutkan bukan istilah Luti. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih. Itu. Kalau kalian menemukan orang yang melakukan
pekerjaannya kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang melayaninya. Masya Allah. Dan ini dosanya besar sekali. Dosa besar sekali. Jadi kampungnya namanya kaum Sudum. Antara Palestina dengan Urdun, dengan Yordania. Ditemukan akhir-akhir peninggalan-peninggalan seperti tanah yang dibalik, karena hukumannya adalah tanah dibalik. Dan itu pekerjaan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dan sekaligus dosa amat besar. Sampai kenapa hukumannya faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi? Karena ini membahayakan juga tentang kehidupan. Jika manusia dengan penyakitnya yang seperti ini, maka bisa saja keturunannya akan terputus dan berantakan. Seperti terjadinya pembunuhan, kematian. Maksudnya nggak ada lagi turunan, bahaya banget. Ya jelas itu dosa. Dan keluar dari fitrah manusia yang sehat. Dan ini adalah seperti halnya seperti dosa-dosa yang lainnya. Artinya kalau orang mau tobat masih ada pintu tobat, maka kami serukan. Kami bukan mencaci mengolok orang yang hari ini diuji dengan penyakit tersebut. Lagi-lagi senang dengan laki-laki, na'udzubillah, sampai melakukan hal yang hina itu. Ketahuilah itu adalah dosa. Dan Allah Maha Pengampun asalkan mau kembali. Yang tidak benar adalah malah melegitimasi, mengukuhkan jalinan ini menjadi jalinan yang resmi. Ini membahayakan. Karena apa? Mereka tidak akan sembuh karena malah dikukuhkan, direstui. Ini adalah kesalahan. Justru tanda kasih sayang kita kepada mereka, mereka yang diuji. Kami anggap mereka diuji. Sakit. Mentalnya yang sakit. Perlu dibenahi dengan halus, dikembalikan. Maka siapapun yang ada kecenderungan dengan sesama jenis segera harus dipangkas sebelum menjadi satu penyakit yang lebih parah lagi. Dan kalau kita menemukan orang yang semacam itu juga tidak perlu kita caci maki, olok-olok. Memang Nabi mengatakan la'anallahu mutasyabihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabihat minar nisa'i bir rijal. Memang Nabi mengutuk. Kutuk maksudnya Allah tidak menurunkan rahmat lah. Tanda kasih sayang kita kepada mereka, yuk kita kembalikan dari wilayah kehinaan tersebut. Dan jangan katakan tidak bisa sembuh. Hai hamba yang diuji oleh Allah dengan kehinaan, bisa sembuh. Seperti halnya orang normal, perlahan demi perlahan dilatih dengan cara tidak normal pun akhirnya berubah menjadi tidak normal. Yang normal pun dikembalikan juga bisa. Prosesnya perlu waktu dan perlahan demi perlahan. Yang jelas harus disadari bahwa ini adalah dosa besar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mazhab memang betul hukumannya adalah dibunuh. Karena apa? Ini mengganggu sekali. Seperti halnya kalau urusan perzinaan, kalau sudah zina muhsan kan rajam. Dan jangan katakan ini kekejaman Islam. Oh tidak. Ini adalah ada aturannya cara menghukumnya seperti apa. Kemudian bagaimana dijelaskan tentang bahayanya penyakit ini. Dosa ini. Dan ini kalau dibiarkan menular. Dibiarkan menular. Na'udzubillah. Kemudian berkembang juga setelah itu, lihat. Lebih parah juga. Kalau sekilas kisah sodomi adalah satu ketidakbaikan laki-laki dengan laki-laki. Contohnya adalah kaum Nabi Lut. Dan hendaknya jangan sampai hal yang demikian ini terjadi pada umat hari ini. Kalau punya permasalahan senang sesama jenis, hendaknya segera diobati perlahan demi perlahan. Datang ke ahlinya. Kita perlu bantuan-bantuan orang yang mengerti tentang ilmu kejiwaan, ilmu mental, ilmu psikologi, dan sebagainya. Dibantu bagaimana bisa mengembalikan kepada kenormalannya. Dan setelah itu ada lebih parah lagi, tidak dicontohkan oleh kaum Lut, yaitu perempuan dengan perempuan. Masya Allah. Sihak. Lesbi. Kepada semua yang punya permasalahan ini. Pintu maaf Allah sangat luas. Hai hamba Allah. Dengan catatan jangan berbangga dengan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Sesali
Kalau itu dalam bentuk penyakit, kecenderungan dengan sesama jenis itu kan penyakit, bisa disembuhkan namanya penyakit. Dan kita menemukan kisah orang yang sembuh dari kehinaan ini. Yang menjadikan tidak sembuh itu apa? Di saat dilegalkan, satu, atau dianggap bukan sebagai sebuah kesalahan, dua. Semakin tambah. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Lut itu, karena tidak dianggap sebuah kesalahan. Jadi mendatangi laki-laki sudah biasa. Jadi biasa sudah, na'udzubillah. Bukan dianggap sebuah kesalahan. Kapan ia benar kalau dia tidak menganggap itu sebuah kesalahan? Dan ternyata kejahatan kaum Nabi Lut itu diantaranya yang paling besar ini. Tapi diantaranya banyak lagi. Sampai dikatakan tidak ada keharaman terjadi di muka bumi kecuali diambil semuanya. Semuanya. Keadaan semacam itu. Datang malaikat kepada Nabi Lut memberikan kabar bahwasanya mereka akan menurunkan adab, malaikat menurunkan adab atas perintah Allah untuk mereka dan menyelamatkan Nabi Lut dan kaumnya dan keluarganya. Seperti qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus, para malaikat diutus untuk mendatangi mereka yang mujrimin, pengikut kaum Lut, mujrimin. Hanya ada beberapa. Dari kaum Lut mujrimin itu akan dihancurkan semuanya illa kecuali ala Lutin, kecuali keluarga dan pengikut Nabi Lut. Inna lamunajjuhum ajmain, gitu kan ayat sebelumnya. Kaum Nabi Lut dihancurkan semuanya kecuali keluarga Nabi Lut. Dikecualikan lagi dari keluarga Nabi, pengecualian lagi kecuali istrinya. Ila imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kisah istri Nabi Lut. Nah ini, baik, kembali kepada semua yang terjadi di dalam kaum Nabi Lut. Laki-laki, sampai akhirnya ada sekarang gerakan-gerakan, na'udzubillah, LGBT dan sebagainya. Kami himbau kepada semuanya untuk segera kembali kepada Allah. Dan kami yakin kok, di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan namanya ujian, berat mereka. Kadang sampai suatu kita ada perempuan datang ke tempat ini. Dia serba salah. Dia nggak boleh duduk dengan laki-laki karena dia tampak perempuan normal wajahnya dengan wajah fisik yang cukup. Tapi dia juga boleh duduk dengan perempuan karena dia sendiri yang syahwat. Jadi serba salah dia. Dia duduk dengan laki-laki tidak boleh, duduk dengan perempuan juga tidak boleh. Duduk dengan laki-laki dia yang bakal dijailin. Kalau dia duduk dengan perempuan dia yang jahil. Dia mengatakan kalau saya ngeliat perempuan model begini Bu yang langsung gemeteran tangan saya. Saya tidak kuat, subhanallah. Kan berat sebetulnya ini. Ini ujian sakit dia. Bukan untuk dicaci. Itu perasaan dalam dirinya semacam itu dia. Bukan untuk dialak tapi diajari yuk sembuh. Menggunakan akalnya. Tidak semua di saat ada debar di dalam hati kita, semangat urusan syahwat, langsung kita turuti, tidak. Kita tidak bicara tentang perempuan dengan perempuan tadi. Atau laki-laki dengan laki-laki yang di saat bertemu syahwat. Tidak, kita bicara yang normal saja. Anda laki, kemudian Anda lihat perempuan. Tentu syahwat. Apakah setiap syahwat langsung kita lampiaskan? Kan tidak. Saya laki, Anda perempuan. Normal kita, Bang. Apakah di saat sama-sama syahwat langsung dilampiaskan? Tidak ada rambu-rambu dong di sana. Sama sebetulnya. Kisah laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan, itu memang kalau memang ada syahwat, bukan berarti serta-merta dilampiaskan. Seperti orang yang normal pun di saat syahwat bukan langsung dilampiaskan. Ada aturannya. Maka jauh-jauh ini dalam Islam diajarkan agar anak laki-laki harus tidak boleh menyerupai perempuan. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Ini adalah untuk antisipasi agar tidak masuk di dalam sakit tersebut, penyakit tersebut. Baik, kemudian kata malaikat,
Percayalah wahai Lut, aku diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kalian dan menghancurkan mereka yang membangkang kepadamu. Hai Lut dan para pengikut-pengikutnya, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Dan mujriminnya itu yang akan dihancurkan. Maka sudah datang waktunya, sudah dekat. Fa'asri bi ahlik. Berjalanlah engkau bi ahlik dengan semua keluargamu. Maksudnya keluarga itu yang mengikutinya. Ahal ini maknanya luas. Ahal bisa laki, perempuan, keluarga, dan orang yang bersamanya. Bisa saja untuk menyembunyikan istri. Jadi kalau seorang laki-laki itu kadang-kadang dengan siapa? Dengan ahli. Ahli adalah istri. Man anta ahlahu, mendatangi istrinya. Ahal juga keluarga. Fa'asri bi ahlik. Berjalanlah di tengah malam. Bikita'in minal laili. Nanti malam kau keluar, wahai Lut. Bersama orang yang mengikutimu. Bersama orang yang beriman denganmu. Tinggalkan kampung ini sudah. Wattabi adbarahum. Dan kau yang di belakang. Karena jalannya harus cepat. Waliyaltafid minkum ahadun. Dan jangan dengan tolah-toleh. Satu pun dari mereka. Wamdu, terus berjalan. Haitsu tu'marun, ke tempat yang engkau diperintahkan. Jalannya sudah jelas, suruh berjalan. Artinya perintah malaikat malam nanti keluar. Tolong ya Lut ya, jangan tolah-toleh mereka semuanya. Terus maju. Dan kamu di belakang. Nah, ini adalah kaidah dalam ngayomi itu. Pengawas itu di belakang. Sebab kalau di depan ketinggalan nanti. Nolah-noleh gak ketahuan. Jadi Nabi Lut di paling belakang. Tidak boleh tolah-toleh. Ada kenapa tidak boleh tolah-toleh? Banyak para ahli tafsir menjelaskan tidak boleh tolah-toleh. Ini adalah namanya orang itu kadang kalau suruh meninggalkan kampung halaman itu agar sedihan. Biar nggak sedih. Ada dikatakan bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, tanda kasih sayang Allah kepada mereka agar mereka tidak melihat kampungnya dihancurkan. Biar dia ngelihat, suruh ngadep. Terus ke depan. Nggak usah tolah-toleh. Jalan. Sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Wa qadayna ilaihi. Pakai ila, qadayna ilaihi. Sehingga para ahli tafsir karena qadayna kok pakai ila, bagaimana? Oh maksudnya adalah Allah memberikan wahyu, memberikan wa ya ilaihi, dan kami telah memberikan. Jadi Nabi Lut diberi oleh Allah wahyu, pemahaman. Dalikal amra, tentang permasalahannya orang-orang pengikut Nabi Lut atau kaum Lut. Urusannya apa? An-nadabira haula'i maqtu'un musbihin. Jadi diberitahu sudah tidak usah khawatir Lut, kaummu yang kurang ajar akan beres, maqtu'. Dihabisin sudah, nggak ada tersisa. Padahal itu kaum Lut yang Sodomi itu sudah habis, kenapa masih nongol lagi? Bukan keturunan Sodomi. Sudah habis. Yang biasa Sodomi pada zaman Nabi Lut sudah hancur. Musbihin di waktu pagi. Malam keluar kaum Nabi Lut sudah sampai tempat yang ditentukan, baru setelah itu turun adab. Ada turun siksa dari Allah. Ini kisah tentang ini. Kemudian balik lagi nih, wajah ahlul Madinati ini. Ini balik kisah sebelum adanya hukuman. Ini setelah kisah tentang hukuman dibalik lagi, ceritanya diundur lagi. Wajah ahlul Madinati yastabshirun. Ini kisahnya di saat Nabi Lut kedatangan tamu-tamu dari malaikat yang menjelma sebagai manusia dan menjelmanya pun menjelma yang luar biasa. Bayangkan kaum Sodomi yang sudah tidak pernah malu, yang sudah tidak malu lagi melakukan kehinaan. Lihat Nabi Lut kedatangan tamu-tamu yang dengan paras yang sangat-sangat sempurna. Padahal tamu itu adalah sangat pribadi. Tidak banyak yang tahu. Tapi kenapa kok bocor sampai di luar beritanya? Sehingga mereka pada mendatangi rumah Nabi Lut. Ingin berebut ini laki-laki yang dikatakan ganteng yang datang ke tempat Nabi Lut. Kok tahu orang di luar ini bagaimana ceritanya? Yang memberitakan itu dia.
illa imra'atahu. Istri Nabi Lut yang memberitahu, membocorkan berita keluar. Makanya dia minal ghabirin. Nah, jangan sampai kita biasa memberitakan berita-berita yang menjadikan kerusakan agama Islam bisa saja dicabut hidayahnya. Jadi ceritanya istri Nabi Lut itu memberitakan ada pengkhianatan. Ini adalah malaikat datang bertamu untuk menyampaikan begini. Rupanya diberitakan bahwasanya, oh telah datang orang. Berarti kan seolah menolong dalam kemaksiatan. Diberitakan oleh istri Nabi Lut kepada mereka, kaum Lut. Mendengar itu kaum Lut pada datang berbondong-bondong mendatangi, mana ada orang ganteng datang dan sebagainya. Rame, heboh. Itulah perempuan yang akhirnya wakanat. Dalam riwayat wa inna imra'atu qaddarna innaha minal ghabirin. Sama ya wakanat minal ghabirin. Orang yang tertinggal dari rombongan orang-orang yang selamat. Wajah ahlul Madinati yastabshirun. Wah, ahli Madinah, orang di kota itu datang ke rumah Nabi Lut, yastabshirun, senang. Ini ada orang baru. Bayangkan menjelmanya malaikat sebagai manusia nggak ada kurang. Rambut paling bagus, ini paling bagus semuanya. Yastabshirun. Kaget Nabi Lut, kok bisa datang, dari mana beritanya ini? Tidak ada kata yang bisa diucap oleh Nabi Lut kecuali kala Nabi Lut berkata, inna haula'i, mereka dhaifi, tamuku. Ingat dhaif bisa laki, perempuan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah dhaif bisa hadha imra, ada dhaif. Hadha dhaifi akramtuhu, ingat kemarin. Hadha dhaifi akramtuha. Hadha dhaifi akramtuhunna. Boleh. Dhaifi. Inna haula'i dhaifi. Mereka ini tamuku, jangan ganggu. Fala tafdahun. Ini, fala tafdahun. Jangan kau bikin aku malu di depan mereka, jangan lakukan itu. Ini tamuku, hormati mereka tamuku. Wattaqullah, takutlah kalian semua kepada Allah, wala tuhzun. Jangan bikin aku malu. Jangan rendahkan aku di depan tamu-tamuku. Jangan lakukan apa-apa, hei kaumku. Ini tamuku yang harus kita hormati. Tamu dimuliakan bukan untuk kau perlakukan seperti itu. Qalu, mereka mengatakan, ini resikomu hai Lut. Alam nanhaka, bukankah aku sudah melarang kepadamu agar kau tidak mendatangkan siapapun ke rumah ini? Awalam nanhaka. Anil alamin, bukankah aku sudah melarangmu untuk mendatangkan siapapun dari semesta ini datang ke rumahmu? Maksudnya jangan cari kawan, jangan ini. Kenapa masih kau datang? Cari masalah kau. Sudah aku bilang kau jangan datangkan siapapun, tapi kenapa kau datangkan? Berani cari perkara kamu ya. Sudah begitu kau mau larang-larang, nggak bisa, mau ngelarang apaan kau? Qala, kemudian Nabi Lut mengatakan, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Ini banyak orang yang salah memahami ini dengan bukan bermacam-macam tuduhan. Yang merendahkan Nabi Lut. Seolah-olah, wah ini Nabi Lut, bagaimana dia mengizinkan anak perempuannya? Ini orang kan melakukan fahisyah, melakukan kekejian. Kenapa kok malah disodorkan anak perempuannya? Ini bagaimana? Kalau kamu ingin kuntum fa'ilin, kamu ingin melakukan dengan anak perempuan saya saja. Pertama, ini bukan masalah menasihati untuk melakukan kekejian. Akan tapi nasihat untuk kembali kepada fitrah yang normal. Jangan datangi laki-laki, datangi perempuan. Tentunya dengan proses dong. Yang ini kan ada orang mau melakukan sodomi lalu mengatakan, jangan begitu, kalau mau itu loh. Kalau mau perempuan itu loh, maksudnya suruh nikah, kita punya syariat kok, bukan berarti langsung dizinai begitu. Jadi yang orang paham kan tentu begitu. Contoh ada orang makan daging babi di sampingnya. Di sana di sampingnya ada daging kambing. Jangan makan itu, dia makan daging babi dimasak sebagainya. Aduh, masak. Jangan makan itu, makan daging kambing ini. Maksudnya apa? Ya bukan langsung mentah-mentah dimakan, ya proses dong. Jadi proses itu ada kebiasaan dong. Ini. Jadi maksudnya ingin mengembalikan kepada fitrah yang sesat, fitrah yang salah menuju fitrah yang benar. Satu. Kedua, banati di sini bukan anak-anak Nabi Lut.
Nabi itu adalah seperti bapak, seperti kalau istri baginda Nabi, seorang nabi itu adalah bapaknya kita semuanya. Maka istrinya adalah ummahatul mukminin. Nah, banat karena Nabi Lot punya anak cuma 2. Sekarang pakai jamak banat. Jadi maksud banati apa? Kenapa kau datangin laki-laki? Masih banatu namanya, banati, perempuan-perempuan masih banyak. Anak-anakku, maksudnya adalah pengikutku yang perempuan masih banyak. Bukan berarti banatnya Nabi Lut saja. Karena Nabi Lut punya anak cuma 2. Nah ini, tetap saja karena sudah kelainan, sudah bermasalah mentalnya. Sehingga naudzubillah kalau ada orang sampai ya Allah. Semuanya yang bisa menyelesaikan tentunya adalah kesadaran kalau itu adalah dosa, kemudian dia kalau kesadaran kalau itu penyakit, sadar dosa nggak sadar penyakit tetap saja membangkang. Sadar dosa kemudian sadar itu penyakit bisa diselesaikan dengan perlahan, lalu setelah itu usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab kalau ini tidak diperhatikan, naudzubillah kadang bisa saja seorang laki-laki punya istri masih saja melakukan yang demikian. Bahkan seorang istri punya suami masih saja melakukan kehinaan. Karena tidak menganggap itu sebuah kesalahan, bukan sebuah dosa. Sampai diakui sendiri bahwasanya saya laki-laki punya anak, tapi saya tidak menikmati dengan istri saya tidak senang. Saya masih dengan laki-laki lain. Cuman saya hanya pengen punya anak saja, begitu saja. Itu ada. Karena penyakitnya tidak bagaimana penyakit itu kok terus berkembang? Karena dia tidak mencoba menghentikannya, tidak bisa menyelesaikannya. Dia masih juga melakukan dengan yang haram. Sama seorang perempuan punya 6, 4 atau 5. Ternyata dia sudah punya teman dekat yang sering datang untuk menyelesaikan permasalahannya. Na'udzubillah. Sampai bagaimana orang normal nggak mungkin. Sehingga dia mengatakan, aku tidak akan bisa berhubungan dengan suamiku di sebelah kamarku kecuali aku sudah dengan pasanganku yang sejenis di kamar sebelah. Baru saya pindah, na'udzubillah. Kenapa? Itu sakit sebetulnya. Jangan juga dicaci dan diolok. Ayo kita ajak untuk sembuh. Datang ke ahlinya. Bawa ke psikolog. Akan diajak diskusi, diajak ngobrol. Tentu psikolog yang islami, yang ngerti cara menyelesaikan permasalahan dengan yang benar. Bisa sembuh asalkan dia sadar kalau itu dosa, kemudian sadar kalau itu penyakit. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Benar, sungguh mereka itu adalah dalam kebimbangan. Mereka terus mondar-mandir dalam kebingungan. Sakrah itu adalah bimbangan yang jelas. Jadi mereka itu sudah maksudnya pikirannya sudah nggak normal dia itu. Orang nggak normal bagaimana ya? Ya kayak was-was tadi dong. Sudah wudu kayak belum wudu. Sudah nguci pintu kayak belum nguci pintu. Sehingga sampai urusan syahwat bagaimana? Orang normal nggak akan mungkin bisa melakukan semacam itu. Bagaimana dia syahwat dan sebagainya. La fi sakratihim ya'mahun memang dia. Dia bolak-balik dalam kebimbangan itu. Ini istilah juga ada kayak semacam was-was kohri. Was-was itu kan bolak-balik ke situ lagi. Mereka sama. Mereka bisa kadang sadar dengan akalnya, tapi balik lagi, sadar, balik lagi, sadar, balik lagi. Karena mereka terus begitu, nggak mau sadar. Terus lalu untuk berbenah, minta ampun kepada Allah. Terus dengan dosa-dosa yang dilakukannya, apa yang terjadi? Seperti yang dijanjikan oleh malaikat bahwa nanti akan diselamatkan keluarga atau orang pengikut Nabi Lut, yang lain akan dihancurkan. Kecuali keluarga Nabi Lut. Kecuali lagi istrinya ikut hancur. Berangkat Nabi Lut dengan pengikutnya keluar. Setelah keluar selesai, fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Ada suara petir yang sangat keras datang waktu itu. Sebagai siksa awal bersama terbitnya matahari. Musyriqin. Setelah itu apa? Suara lantang. Halilintar atau petir, pokoknya suara-suara yang menakutkan. Sayhah itu suara yang menyakitkan, menakutkan. Setelah itu apa? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kemudian dibalik bumi oleh Allah. Setelah dibalik, wa amtarna 'alaihim hisyaratan min sijil. Diturunkan batu-batu
dari neraka, sijil. Turunkan batu, betul-betul dihancurkan. Nah, ini pelajaran. Hukuman yang lebih pedih lagi nanti di akhirat, naudzubillah. Inna fi dzalika laayatil mutawassimin. Yang demikian itu adalah tentu akan jadi pelajaran lah itu. Kisah seperti ini dihadirkan di dalam Al-Quran. Untuk kita baca, kita renungi. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik hendaknya kita hindari. Kisah-kisah tentang orang tidak baik agar kita tidak menjadi sepertinya. Kisah orang-orang yang baik agar kita bisa menirunya. Maka semua yang disebutkan menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang akan menguatkan iman. Tapi bagi siapa? Bukan untuk setiap orang, tapi lil mutawassimina. Bagi orang yang mutawassim itu adalah orang yang melihat zahir kejadian untuk sampai kepada makna pelajaran di balik kejadian zahirnya. Nah, itu mutawassim itu adalah orang yang melihat zahir untuk sampai batin. Mutawassimin adalah orang yang melihat zahirnya kejadian. Kemudian di saat dia melihat zahirnya kejadian, tembus dia melihat di balik itu. Ibrah namanya pelajaran. Mutawassimin orang yang mengambil pelajaran. Beda yang orang yang hanya sekedar untuk melihat dan mendengar cerita. Tapi orang mutawassim itu adalah dengar cerita, dia ngambil pelajaran. Pelajaran diambil tidak terbaca dalam cerita. Mutawassimin. Wa innaha la bisabilin muqimin. Sungguh ini kan kisah keluarga Nabi Lut di satu suruh pergi. Jalan yang ditempuh adalah jalan sudah jelas. Mereka tahu kemana akan perginya, sudah dikasih rutenya sudah jelas. Asalkan itu petunjuk lurus, gak usah toleh-toleh deh sampai. Mukim, benar, gak akan salah. Ikuti, karena Nabi adalah dengan wahyu, jalan terus sampai selamat. Inna fi dzalika laayatal lil mu'minin. Ini akan menjadi tanda kebesaran yang berarti menguatkan iman bagi orang yang beriman. Sampai di sini insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Menjauhkan kita dari kehinaan-kehinaan. Siapapun yang diuji Allah dengan kehinaan, zina, atau melakukan kerjaannya kaum Lut, semoga Allah berikan kesadaran kepada mereka. Allah ampuni, Allah normalkan fitrahnya. Sehingga menempuh kehidupan yang baik, yang indah di dunia. Muqaddimah keindahan kelak di surga. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.